Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia. Semoga Anda yang datang di channel ini mendapat pencerahan tentang materi kimia, khususnya kalian para siswa SMA di mana saja Anda berada. Selamat mengikuti dengan baik dan cermat. Kali ini kita bicara tentang sel elektrokimia. Yang bagian kedua ini adalah tentang sel elektrolisis. Elektrolisis itu adalah penguraian suatu zat oleh arus listrik searah atau DC. Perhatikan skema gambar berikut ini. Ini adalah larutan dicelupi oleh dua batang logam yang namanya elektroda. Kedua batang ini dihubungkan dengan sumber arus listrik searah. Nah, itu yang positif dan yang sebelah kanan yang negatif. Di dalam larutan ada ion-ion dan juga ada air. Nanti ion positif akan menuju ke kutub listrik negatif, begitu pula sebaliknya, ion negatif akan ke kutub positif. Jika ke dalam larutan elektrolit dimasukkan dua buah elektroda yang dihubungkan dengan sumber arus DC, maka zat dalam larutan dan atau batang elektroda bisa mengalami reaksi redoks. Kutub listrik atau elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif disebut anoda, sedangkan yang dihubungkan dengan kutub negatif namanya katoda. Ini berbeda dengan sel volta. Pada sel volta, anoda itu adalah kutub negatif karena di sana sumber elektron. Sedangkan katoda kutub positif ya pada sel sel volta. Umumnya ion-ion negatif atau anion menuju ke kutub listrik positif atau anoda untuk mengalami oksidasi. Sedangkan ion positif atau kation menuju ke kutub listrik negatif atau katoda untuk mengalami reaksi reduksi. Nah. Reaksi dalam elektrolisis larutan. Larutan saya garis bawahi karena di dalam larutan itu ada pelarut yaitu air umumnya. Perhatikan skema ini. Reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi, sedangkan reaksi di katoda adalah reaksi reduksi. Nah, sekarang kita bicarakan reaksi di anoda. Reaksi di anoda itu tergantung jenis anodanya. Yang pertama, jika anoda inert atau tidak bereaksi anodanya, yaitu platina, karbon, dan emas, karbon atau grafit ya, maka elektroda ini tidak bereaksi. Sehingga yang akan bereaksi adalah ion-ionnya. Jika ionnya berupa sisa asam beroksigen atau sisa asam oksi, atau yang mengandung oksigen, contohnya SO4 2-, NO3-, PO4 3-, maka air yang akan teroksidasi. Reaksinya seperti ini. Nah, jadi ion-ion sisa asam tadi tidak mengalami oksidasi, tetapi air yang mengalami oksidasi. Yaitu 2H2O menjadi O2. O2 berarti hiloknya 0 ya, maka oksigennya yang mengalami oksidasi. Jika ionnya basa atau OH-, maka ion ini akan mengalami oksidasi dengan persamaan 4OH- menjadi O2 plus 2H2O plus 4 elektron. Nah, jika ionnya berupa ion halida, F-, Cl-, Br-, I-, maka semuanya akan teroksidasi. Contohnya untuk F, maka 2F menjadi F2 plus 2 elektron. Nah, yang kedua, jika anodanya non-inert selain PT CaU, maka anoda itu sendiri akan mengalami oksidasi. Misalkan batang elektrodanya atau anodanya adalah terbuat dari seng, maka seng itu akan larut menjadi Zn2+.
mengalami oksidasi. Sedangkan reaksi di katoda tergantung jenis kation atau ion positifnya. Yang pertama, ion logam aktif. Kation logam aktif yaitu golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Maka ion-ion ini tidak akan mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah air. Sehingga reaksinya seperti ini. Air plus 2 elektron menjadi 2 OH- plus H2 gas. Sedangkan untuk kation lain, maka akan tereduksi. Misalkan ada ion CO2+, maka mengalami reduksi menjadi Cu. Untuk kation asam atau H+, tereduksi dengan bersamaan 2H+, plus 2 elektron menjadi gas H2. Nah, sekarang perhatikan, kalau yang dielektrolisis adalah lelehan dari garam misalkan. Seperti tadi, di anoda reaksinya oksidasi, di katoda reaksinya reduksi. Kita bicarakan di anoda. Tergantung jenis anodanya. Yang pertama, jika anodanya inert, PtCaO, maka ion sisa asam oksi atau yang mengandung oksigen, misalkan SO4, 2-, NO3-, CO3 2-, maka atom O akan mengalami oksidasi, sedangkan S, N, C mengalami reduksi atau bahkan tetap. Maka reaksinya seperti ini misalkan. SO4 2- menjadi SO2 plus O2 plus 2 elektron. S-nya mengalami reduksi gitu, dari 6 ke plus 4 ya, biloknya, sedangkan oksigennya mengalami oksidasi dari -2 ke 0. Untuk NO3- juga demikian. Begitu pula untuk CO3 2- seperti itu. Kemudian kalau ion basa atau OH- akan teroksidasi. Persamaannya seperti ini. 4 OH- menjadi O2 plus 2H2O plus 4 elektron. Sedangkan ion halida sama dengan pada larutan tadi, akan menjadi menjadi halida, menjadi halogennya. Sedangkan jika anodanya non-inert selain PtCaO, anoda sendiri akan mengalami oksidasi. Misalkan anodanya Zn, maka Zn-nya akan mengalami oksidasi. Reaksi di katoda, semua kation logam akan mengalami reduksi, baik itu logam aktif maupun tidak aktif. Ya, jadi golongan 1A, 2A, 1A, 2A, Al, dan Mn tetap ionnya akan mengalami reduksi di katoda. Misalkan Na, maka Na akan menjadi Na plus elektron menjadi Na. Zn juga demikian. Kemudian kation asam H+ akan tereduksi sama dengan yang sebelumnya. 2H+ plus 2 elektron menjadi H2. Nah, sekarang kita lihat contohnya, contoh soalnya. Tulislah reaksi di anoda dan katoda dalam larutan. Nah, kalau ada kata larutan berarti di situ ada air ya. Dalam larutan berikut dengan elektroda platina inert PT itu ya. Ada 3 larutan, NaCl, H2SO4, ZnOH2. Jawab yang pertama, yang A dulu. NaCl kalau terion menjadi Na plus dan Cl-. Sehingga di dalam larutan ini ada partikel. Yang pertama ion Na plus, ion Cl-, dan air sebagai pelarutnya. Ion Na plus akan ke katoda, tapi karena ion aktif 1A, maka air yang akan ke katoda mengalami reduksi. Ya, jadi ion Na plus karena logam aktif tidak bisa ke katoda karena ada air. Maka reaksi di katoda adalah airnya mengalami reduksi H2O plus 2 elektron menjadi 2 OH- plus H2. Sedangkan ion Cl- bisa ke anoda karena bukan ion atau bukan anion sisa asam oksi.
reaksinya di anoda adalah 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Maka reaksi keduanya kalau ditulis, di anoda 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron, di katoda 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus gas H2. Di total, maka elektronnya bisa dicoret, maka yang masih ada adalah 2H2O plus 2Cl- menjadi 2OH- plus Cl2 plus H2 gas. Contoh yang kedua, yaitu larutan H2SO4. H2SO4 terion menjadi 2H plus SO4 2-. Sehingga dalam larutan ada ion H plus, ion SO4 2-, dan air. Ada 3 partikel ya. Nah, maka ion H plus bisa ke katoda karena bukan ion logam aktif. Maka H plus mengalami reduksi dengan reaksi seperti ini. 2H plus 2 elektron menjadi H2. SO4 2- tidak bisa ke anoda karena anion sisa asam oksi. Maka yang teroksidasi adalah air. Maka di anoda air mengalami oksidasi. Reaksinya 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Jadi reaksi di masing-masing elektroda, di anoda 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron, di katoda 2H plus 2 elektron menjadi H2. Nah, kita lihat untuk dijumlahkan elektronnya belum sama. Maka agar sama di katoda harus dikalikan 2. Kalau dikalikan 2 hasilnya seperti ini. Nah, lalu dijumlahkan. Maka jumlahnya elektronnya dicoret, H plusnya juga dicoret tuh ya, 4H plus dicoret juga. Maka yang masih ada adalah 2H2O, dan yang di kanan 2H2 plus O2. Ini artinya elektrolisis larutan H2SO4 sebenarnya menguraikan air menjadi gas O2 dan gas H2. Contoh yang ketiga, yaitu larutan ZnOH2. Kalau terion menjadi Zn2 plus 2OH-, maka di dalam larutan ada partikel Zn2 plus, ion OH-, dan air sebagai pelarutnya. Ion Zn2 plus bisa ke katoda karena bukan ion logam aktif, maka Zn2 plus terreduksi. Reaksinya Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn. Sedangkan ion OH- bisa ke anoda, maka ion OH- teroksidasi seperti ini. Nah, setelah itu dijumlahkan di anoda 4OH, 4OH- menjadi O2 plus 2H2O plus 4 elektron, di katoda Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn. Kita perhatikan bahwa elektronnya sama. Belum sama, maka harus disamakan dulu. Maka yang bawah dikalikan 2 menjadi seperti ini. 2 Zn2 plus 4 elektron menjadi 2 Zn. Elektronnya bisa dicoret, dijumlahkan. Maka reaksi totalnya 2 Zn2 plus 4 OH- menjadi 2 Zn plus O2 plus 2H2O. Contoh keempat, tulislah reaksi di anoda dan katoda dalam larutan CuI2 dengan elektroda Cu. Nah, ingat-ingat, Cu adalah bukan inert. Maka kalau bukan inert, anoda nanti akan mengalami oksidasi. Jawabnya, CuI2 akan terurai menjadi Cu2 plus 2I-. Maka di dalam larutan ada partikel Cu2 plus, ion imin, dan air. Ion Cu2 plus bisa ke katoda karena bukan ion logam aktif. Maka Cu2 plus tereduksi seperti ini. Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan ion iminnya bisa ke anoda
Tetapi karena batang anoda adalah Cu, bukan inert, maka bukan ion imin yang bereaksi atau yang mengalami oksidasi, tetapi anoda itu sendirilah yang akan mengalami oksidasi. Jadi batang Cu-nya akan teroksidasi seperti ini. Nah, Cu padat, batangan, akan larut menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Maka kalau kita tuliskan reaksi anoda dan katodanya, ini reaksi di anoda, ini reaksi di katoda. Elektronnya sudah sama, bisa langsung dijumlahkan, maka jumlahnya adalah itu. Cu2 plusnya dicoret, elektronnya, 2 elektronnya juga dicoret, maka tinggallah Cu padat menjadi Cu padat. Nah, kenapa ini tidak dicoret saja? Kalau dicoret semua, apa gunanya ditulis gitu ya? Oke. Artinya ini menggambarkan bahwa Cu, batang Cu yang sebagai anoda itu larut menjadi ion Cu2+, kemudian ion ini menuju ke katoda menjadi Cu yang menempel di katoda. Artinya Cu-nya pindah dari anoda, larut dulu menjadi Cu2+, menuju ke katoda menjadi Cu lagi. Sekarang contoh yang kelima. Tulislah reaksi di anoda dan di katoda dalam lelehan MgI2 dengan elektroda C. Lelehan itu berarti tanpa air. Elektrodanya C atau grafit adalah inert, tidak bereaksi elektrodanya ya. Maka jawabnya MgI2 akan terion menjadi Mg2+ dan 2 imin. Sehingga dalam lelehan ini partikel yang ada adalah ion Mg2+ dan ion imin tanpa ada H2O. Ion Mg2+ akan menuju ke katoda meskipun ia adalah logam aktif, ion logam aktif. Karena di sini tanpa air, maka Mg2+ dapat menuju ke katoda untuk mengalami reduksi seperti ini. Mg2+ plus 2 elektron menjadi Mg. Sedangkan ion imin akan menuju ke anoda. Karena batang anoda adalah C, inert, maka ion imin yang teroksidasi. Ya. Reaksinya 2 imin menjadi I2 plus 2 elektron. Nah, kalau kedua reaksi ini kita kumpulkan, anodanya 2 imin menjadi I2 plus 2 elektron, di katoda Mg2+ plus 2 elektron menjadi Mg. Elektronnya sudah sama, bisa dicoret, lalu dijumlahkan seperti ini. 2 imin plus Mg2+ menjadi I2 plus Mg. Artinya Mgi2 terurai menjadi I2 dan Mg. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan ini. Oke, silakan. Selamat belajar dan semoga sukses.